Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Aris Rinaldi, kiper utama Persib di era perserikatan terakhir yang mengantarkan Persib jadi juara. Kemudian lanjut ke era Liga Indonesia. Masihkah Aris Rinaldi menjadi kiper utama? Alhamdulillah dari sejak kita juara perserikatan hampir tidak tergantikan kan ya. Aris punya kesempatan main sama AC Milan. Sudah itu dari putaran pertama itu sampai habis Aris tidak main satu kali. Kenapa nggak main satu kali? Pada saat kita kalah di Padang, mungkin pertimbangan ya, pertimbangan mental atau gimana. Jadi pada saat main di Bengkulu yang main Anwar. Oh, Anwar udah masuk lagi? Udah masuk lagi. Liga Indonesia kita 4 orang. Siapa Liga dia? Indonesia kita seleksi itu 5 orang, Kang. Ada Samai, saya, Gatot, Anwar sama Udin. Udin Rapi Udin. Iya. Tapi Persib pada saat itu mendaftarkan 4 kiper. Jadi Udin tidak masuk dalam skuad itu jadinya gitu. Jadi posisi kiper utama tetap Aris Rinaldi, Ya, kedua Anwar. Mas Gatot dan Mas Samai. Kan kita nggak tahu 3 sama 4 kan, karena gini pada saat itu Mas Gatot mungkin dari segi prestasi jelas Mas Gatot juga bedanya tidak jauh sama kita kan, hanya kadang main bola kan kiper cuma bisa satu dipasangkan, kalau bisa 3-3 ya mungkin kita dipasang 3-3 gitu. Nah sementara Mas Samai dari segi usia ya, karena pada saat itu Mas Samai itu udah 36 atau 38 Pada saat itu ya? pada saat itu. Makanya menjadi ini ya, kiper penjaga ya? Iya, penjaga di mes. Jadi gini, pokoknya Pak Boy bilang kemana-mana satu kamar aja sama Aris yang susah dijaga katanya gitu. Jadi kemana-mana latihan apa satu kamar sama Samai. Itu Aris absen di satu pertandingan di putaran pertama. Ya. Berapa gol Aris yang masuk ke gawang Aris? Masih ingat nggak? Putaran pertama tuh kalau nggak salah 8 gol, Kang. Cuma 8 gol ya? 8 gol. Karena pada saat itu Persib memang paling sedikit ya kebobolannya, 8 gol. Di samping juga tembok-tembok Persib itu kan luar biasa, Kang. Ada Robi Darwis, ada Yadi Mulyadi. Di depannya tuh nanti kadang Asep Sumantri sama Mulyana gitu. Siapa yang lewatin badak-badak 3 ini kan susah kan kita. Itu jadi pemain-pemain asing juga sulit untuk melewatin mereka ya. Jadi Aris itu banyak dapat bola yang tidak menyulitkan lah, itu jadi nyaman ya main nyaman ya. Karena gini Kang, ada hal yang luar biasa Aris Lasa pada saat itu ya, kekompakannya Yadi Mulyadi sama Robi Darwis itu luar biasa. Jadi Aris jadi tahu tuh kalau Yadi itu begini dia nggak dapat, aku harus masuk. Kalau Kang Robi itu begini dia nggak dapat, aku harus masuk. Jadi ada pelajaran ketemu. Chemistry gue ada. Iya. Jadi gini Kang, kalau misalnya Yadi dulu bola atas gitu ya Kang ya, dia mundur 3 langkah, dia susah untuk heading. Kalau dia udah mundur 3 langkah, dia susah untuk heading. Untuk ngehalau bola kalau dia udah mundur 3 langkah. Tapi kalau dia berdiri aja Kang tenang gini, segimanapun bolanya pasti dia dapat heading. Nah, kalau Kang Robi dia mundur 3 langkah pun kita masih aman gitu. Masih bisa dia manjangkan lehernya untuk heading bola itu. Jadi pada saat bola itu sama Yadi, saya cuma lihat, oh Yadi udah mundur apa belum? Kalau dia udah mundur, aku harus masuk gitu. Seperti itulah. Ya. Berarti emang kompak, nyaman, chemistry sudah terjalin ya, karena memang mungkin gini Kang. Dulu kan kita sekali TC kumpul satu kamar kan gitu ya. Sekali TC kumpul satu kamar. Dan di TC itu paling lucu loh Kang, habis latihan pagi. Tahu Kang apa yang kita kerjain? Rebutan ikan peda dulu. Siapa duluan pulang kan gitu kan. Itu. Oke. Disediain biasanya dua ekor lah ikan peda asin itu kan. Nah, itu rebutan siapa duluan dapat itu. Jadi siapa yang dapat? Siapa yang duluan pulang aja Kang. Yang paling duluan dulu sering yang paling duluan tuh pulang Haji Nandang. Karena dia paling suka itu. Oke. Artinya kekeluargaan udah jadi tanya lagi ya di sini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa suara Aris Rinaldi ketika menjadi kiper utama Persib, ketika sudah membawa gelar Persib, membawa Persib meraih gelar juara perserikatan dan menjadi kiper utama di Liga Indonesia, kok tiba-tiba lari dari Persib? Ini ada apa sih sebenarnya? Tiba-tiba kabur gitu, ada apa Aris? Apa nggak betah dengan Persib? Sebenarnya enggak Kang. Ini juga kalau saya ungkapkan cerita ini ya,
sebagian permohonan maaf saya kepada orang-orang yang berjasa pada saat di Persib, Kang. Begitu banyak orang-orang yang berjasa dari karir saya pada saat pindah dari Medan ke Bandung. Nomor 1 pertama Pak almarhum Ateng Wahyudi ya, Kang. Nomor 2 kalau kita bilang urutannya ada Pak Ahmad Hidayat di situ, ada Pak Wardaya, ada almarhum Pak Wahyu. Nah, saya buka ini mungkin sebagian dari rasa permintaan maaf beliau, semoga beliau dilapangkan kuburnya lah semua. Amin, amin. Satu lagi Pak Indra Thohir, Kang. Ya. Pak Indra Thohir mungkin Pak Indra Thohir sayang sekali sama saya, Kang. Sayang sekali sama saya. Ya itu kenapa Anda harus kabur? Masalah begini, Kang. Di Bandung saya punya kesalahan besar, Kang. Kesalahan besar. Dalam artian pada saat itu saya udah punya keluarga, Kang. Perjalanan di Bandung saya kenal satu orang gadis ya, Kang ya, yang juga saya rasa begitu dekat sama saya, dan kemungkinan kalau misalnya harus memilih, bisa-bisa saya punya istri 2, Kang. Kan begitu ya ceritanya. Sampai satu saat dan saya orangnya nggak bisa simpan rahasia, Kang. Jadi gerakan-gerakan kayak gitu tuh ketahuan gitu sama keluarga. Itu mulai dari putaran pertama pertandingan. Saya udah deket gitu kan. Sampai satu saat, Kang, saya pulang ke rumah. Di rumah nggak ada orang. Kosong melompong, nggak ada orang. Saya cari di mana, ada apa nggak orang. Nggak taunya udah pergi ke rumahnya Kang Jajang. Kang Jajang punya rumah di sebelahnya itu ada kos-kosan, Kang. Iya. Nah, kebenaran kan istri Kang Jajang kan orang Medan ya. Dan istri Kang Jajang itu deket kali sama istri saya. Karena kenapa? Sepupunya istri saya itu dulu, Kang, itu orang temenan sama keluarganya Kak Anda. Jadi dekat. Jadi datang ke sana. Aris masih sempat datang ke sana. Dan Aris masih bertahan dengan kelakuan yang tidak benar lah gitu kan. Ya apa nggak benar ya, kan membagi hati kan gitu kan tadi ya kan. Udah sampai satu saat pertandingan lah ke Aceh. Pertandingan ke Aceh itu Aris minta sama pengurus. Aris pengen pulang duluan. Karena Aris pengen singgah di Medan. Pak Bawe bilang pengen pulang duluan ke Medan dulu. Ke Medan. Jadi kan singgah di Medan, nanti terbang ke Aceh kan gitu kan. Udah. Tapi pada saat itu manajemen tidak mengizinkan. Berangkat sama, nanti kamu boleh tinggal. Besoknya baru berangkat gabung kan. Udah berangkat ke sana, pulang ke rumah dong, Kang ya. Orang tuanya istri ada di sana. Di sana dapat ultimatum, Kang. Ultimatum tuh mau lanjut di Persib apa kita pisah. Oh gitu. Diberi 2 pilihan. 2 pilihan karena istri pada saat itu udah tidak mau lagi balik ke Bandung. Karena ada itu Kan gitu ya, Kang ya. Nah, sampailah kejadian besoknya lagi, Kang, ada hal-hal yang kan pada saat hari Aris turun di Medan itu pertandingan Persiraja sama PSDS. Ya. Persiraja sama PSDS. Nah, penerbangan ke Medan ke Aceh itu cuma 1 kali, Kang, 1 hari. Pada saat besok Aris berangkat, Aris satu tim sama orang Persiraja. Ya kan. Nah, apalah sampai di Aceh kita latihan biasa, kita 2 hari dia sempat kita latihan 2 hari di Aceh kalau nggak salah, kita latihan biasa. Sampailah main sama Persiraja. Saya buat blunder, Kang. Babak pertama saya ada penyelamatan berapa kali, tapi ada momentum saya buat blunder. Tuh ini saya komunikasinya gini. Kan kayak saya bilang tadi, saya udah bisa mengira-ngira kalau Yadi begini, dia begini gitu kan. Nah, pada saat itu ada gerakan seperti itu, Kang. Saya potong bola. Irwansyah masuk, saya tabrakan sama Yadi, bolanya kena kepala Irwansyah, ke gawang bolanya gitu. Udah kan gitu kan. Udah saya sedih, semua tim juga sedih, Kang. Kenapa bisa seperti itu ya? Tapi kan sebenarnya itu kan awal pertandingan ya, Kang ya. Mungkin kita masih bisa perbaikin gitu. Tapi hati saya sendiri udah takut, Kang.
Dan artinya ultimatum ini kan berat untuk saya tanggung, Kang. Ultimatum ini berat dalam artian kalau saya ikutin kompetisi sampai panjang itu berapa bulan lagi? Ini bisa keduluan ultimatum dalan kan gitu ya kan. Nah, udah bukan menunggu habis kan ultimatum. Di Bandung apa pilih ini kan. Udah berjalan sampailah ke Bandung. Kan ini pasti susah, Kang. Nah, saya ada cerita. Ini makasih saya buat Kang Yus, buat Kang Dede juga, buat Pak Turin. Pada saat di Medan, Kang, saya kan nggak main. Mungkin karena itu juga Mas Sama yang main, bukan Anwar. Mas Sama yang main pada saat itu di Medan. Jadi karena kebiasaan Persib itu kalau di Aceh, Medan itu tentara itu yang main, Kang. Karena orang karakter keras gitu kan. Jadi itu kita bilang, saya nggak tahu pada saat itu di Bengkulu dulu Anwar, kalau di Medan Mas Sama yang main. Dan di Medan hasilnya bagus, kan, kita draw 2-2, Kang. Mas Sama yang main ini susah kebobolan Mas Sama yang enggak, Kang. Karena kenapa? Kita bilang Mas Sama kuat wiridnya, bola bisa belok dari gawang sama dia. itu. Dia kalau mau, dan satu, Kang. Ini cerita intermezzo ya, Kang ya. Saya selalu satu kamar sama dia, Kang. Jadi kadang saya berpikir ini Mas Sama ini bercandaan apa enggak? Kalau kita mau main besok, Mas Sama itu satu malam wiritan, Kang. Enggak tidur, Kang. Meski dia akan jadi kiper utama. Mesti dia akan jadi kiper utama, mesti dia jadi cadangan. Dia akan wiritan. Udah. Nanti habis main dia pagi-pagi dia bilang, nanti kebobolan 1 udah. Tapi Dan kita menang. terjadi. Dan terjadi, kan, dan sering kali terjadi, Kang. Sampai Kang tahu ya, pada saat kita main apa AC Milan, gelas balik. Dia enggak pakaian. Yang pakaian saya sama Gatot, kan. Dia ngamuk di bis. Siap kebobolan 8 katanya. Belum main, Kang. Bener, Kang, 8-0 sampai habis. Dan kita tahu itu. Dia ya mungkin dia punya kekuatan spiritual dia ya, Kang, ya, pada saat itu. Dan itu terjadi, Kang. Banyak inilah kalau Mas Sama yang kita bilang. Itu Oke, tadi kita lanjutkan lagi obrolan yang sebelumnya. Jadi pada saat habis pulang ke Bandung, kan ini kan sulit untuk apa? Untuk keluar, kan, Kang. Ada momentum. Ini yang saya harus ceritain. Harus ceritain. Ini momentum yang membuat orang bisa diskreditkan saya. Kan gitu. Pada saat main sama Warna Agung, saya nggak ikut, Kang. Saya nggak ikut. Yang pergi 3 orang, saya cuma tinggal sendiri. Nah, saya bicara sama salah satu wartawan. Udah, nggak usah disebutin. Dan saya minta tolong. Ini lempar. Ini isu. Iya, ini isu. Dia bertanya tentang isu itu. Oh iya. Isunya apa sih? Isu suap, Kang. Oh iya, isu suap. Dia bertanya tentang isu itu. Jadi saya cerita gini. Dan isu itu silahkan tulis apa aja, Kang. Saya tidak akan bantah, saya bilang gitu. Kan gitu. Saya tidak akan bantah. Udah. Keluarlah di PR, kan, Kang. Cerita-cerita kayak gitu keluar di PR. Sesudah baca kayak gitu, ya mungkin semua orang kan sampailah ada surat pada saat itu manajer tim Pak Matin Burhan. Oh iya, Pak Matin Burhan. Nah, ini juga saya minta maaf sama beliau. Beliau keluarkan surat untuk saat ini dengan kondisi yang dihadapin, Aris kita kembalikan ke Dispenda. Tidak ada klarifikasi dari Persib. Nggak ada. Pernyataan suap itu. Nggak ada. Padahal isu suap itu isu yang diada-adain oleh Aris atau memang benar terjadi sih? Nggak terjadi, Kang. Itu jadi gini. Isu ada. Isu ada. Tapi Aris nggak ngada-ngadain. Aris hanya tidak menjawab benar atau salah gitu. Aris hanya tidak menjawab benar. Karena gini, kenapa Aris tidak menjawab? Karena alasan belakangnya kan tadi ultimatum tadi. Sudah itu, Aris udah nggak bisa ambil keputusan, Kang. Pada saat kayak gitu. Karena kenapa? Aris paksain main pun nanti dengan ultimatum seperti itu pasti mengganggu keadaan tim, kan gitu kan. Aris paksain bertahan pun, bertahan di Bandung. Aris main mengganggu kestabilan tim. Aris nggak main, takut juga ultimatum berjalan, kan gitu kan, jadi kan ngapain Aris ini nggak berbicara pada manajemen bahwa sebenarnya kondisinya seperti ini gitu. Karena gini, Kang, pada saat itu Aris masih muda ya, Kang, ya, pada saat itu kan. Usia berapa sih waktu itu? Sekitar 26-an lah. Jadi pada saat itu dengan kondisi kayak gitu kan, buat apa sih, yang penting
aku keluar deh, gitu aja pikiran Aris. Apapun alasannya Aris nggak peduli itu. Sampai Kang sesudah itu sudah Aris punya pilihan itu kan, ultimatum kedua datang, tidak boleh datang ke Bandung. Aris nggak pernah menginjakan Bandung selama 15 tahun kan, sudah keluar dari situ. Setelah keluar dari Persib? Iya. Tidak pernah datang ke Bandung Tidak 12 tahun? 15 tahun Aris. Saya pernah datang ke Bandung. Oke, jadi isu suap itu sebenarnya Isu itu saya tidak pernah ngebantahnya, saya diemin Kang. Kenapa? Karena saya pikir, buat apa saya bantah, orang saya mau keluar gitu. Nanti kalau saya bantah nanti mungkin gimana ya ceritanya. tapi gitu. kan akan terus mencederai karir Anda itu. Isu itu terus bergulir. Sekarang gini Kang, pada saatnya itu, kadang kita berpikir gini Kang, karir sama rumah tangga, apa sih yang mesti dipilih kan gitu kan Kang. Karir ada batasan Kang, rumah tangga nggak ada batasan. Apalagi anak-anak masih kecil kan. Itu bukan berarti Aris di bawah ketiak istri. Tapi iya juga memang Kang, karena masalahnya gini Kang, nggak ada laki-laki nggak takut istri gitu ya. Iya kan, nggak ada laki-laki nggak takut istri Kang. Tapi Riz, oke Riz. Ketika Aris pergi, ternyata Persib jadi juara loh. Aris nggak menyesal itu. Aris pergi ketika Aris adalah kiper utama di Karena Persib. gini Kang, malah Aris bersyukur Kang. Karena kenapa? Kalau Aris yang main belum tentu juara gitu. Gitu ya, karena beban tadi, karena ultimatum tadi. Bukan, karena gini Kang, sesudah kemarinya, dulu Aris nggak kepikiran. Persib tuh juara nggak pernah dengan kiper yang 2 kali. Kang Sobur, masih top-topnya Kang Sobur kan. Sekali Sobur. Nah, masuk Mas Samai, masih bagus Mas Samai, masuk saya, masih bagus saya masuk Anwar. Memang tradisinya seperti itu kan. Jadi kalau Aris masih main belum tentu juara. Jadi Aris ini udah ngitung itu. Nggak, sebenarnya sih nggak tahu. Sekarang baru harus kepikiran gitu. Sekarang gitu baru ya. kepikiran Kang. Coba Kang tarik. Kang Sobur 86. Iya. 88 Kang, udah Mas Samai kipernya. Nah, udah itu harus gimana itu Anwar gimana kan gitu. Jadi mungkin tradisi terakhirnya Made, iya kan? Iya. Juara. Habis itu udah enggak lagi. Ini kalau Persib juara Kang, kayaknya bukan Made kipernya kan? Peja ya. Bisa Teja kan itu ya sekarang kan gitu ya. Seperti itu kan. Itu yang tradisi mungkin gitu kan ya. Jadi memang itu keputusan paling berat dalam karir Aris ya. Ya. Hingga harus melakukan Ya, sampai sesuatu yang dalam artian gini Kang, sampai Aris tidak pernah berpikir mau lanjut apa enggak sepak bola ini. sampai gitu ya. Iya Kang. Aris tidak pernah berpikir. Tapi setelah itu lanjut juga nggak? Atau tetap air off? Jadi gini, habis itu Aris main di apa? Di Gelora Dewata. Oh, Gelora Mas Pigit ajak ya, Mas Pigit ajak Aris main di Gelora Dewata. Dan gini Kang, pada saat mungkin Aris kilas balik ya Kang ya cerita. Pada saat kita final sama PSM Kang, kan itu main finalnya saya lupa kira-kira 3 hari Kang, 3 hari jaraknya baru final. Nah itu setiap malam Kang untuk kita mau final Aris mimpi tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, dan itu keadaan akan tahulah Aris kayak mana bandelnya dulu ya. Malam pertama Aris tawaf di Ka'bah, malam kedua tawaf di Ka'bah. Kan pada saat itu nggak ada HP Kang, Aris pakai telepon hotel, telepon mamah ke apa? Ke Kalimantan. Aris cerita, mama bilang apa? Kau juara, tapi kau harus berangkat ke Mekah. Oh. Kan gitu kan Kang. Udah pertimbangan itu niat kan Kang. Ya kalau benar berarti hasil ini bisa berangkat ke Mekah kan gitu kan Kang. Dan juara kan Kang. Juara kan dapat bonus Kang. Tapi kebenaran mama pada saat itu jadi anggota DPR. Bapak kepala bagian dinas pendidikan kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan pada saat itu kan. Jadi pada saat itu mama langsung daftarin Aris untuk naik haji. Tanpa Aris tahu. Tanpa Aris tahu, mama pun kau udah daftarin naik haji nanti tahun 96. Itu pada saat itu masih 7.250 atau 7.500. Nah pada saat main di Gelora Dewata itu putaran pertama berakhir, disitulah Aris pergi naik haji. Dan di sana tuh semua lah ya Kang ya, semua dalam keadaan bandel pun dalam keadaan takut, dalam keadaan nangis. Aris minta kalau sepak bola ini pilihan, lanjutkanlah. Kalau memang nggak pilihan, Allah tentukan jalan yang mana kan gitu kan Kang. Ternyata Habis keluar dari Dewata kan masuk Persebaya. Aris kan pikir ini kelanjutan kan gitu kan Kang. Main Persebaya pertama Kang, Aris cedera lutut dan diponis tidak bisa main bola lagi ya.
Oke, Boboto, menarik sekali obrolan dengan Aris Rinaldi ini. Nanti kita lanjutin lagi apa yang akan Aris ceritakan buat kita semua.